SMK Informatika Sumedang. Sekolah ini terletak di Jalan Anggrek Situ nomor 19, tepatnya satu lingkungan dengan kampus Timik Sumedang. Lokasinya mudah dicari loh. Sekolah ini juga memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya? Nah, Bapak akan selalu mengingatkan untuk kalian selalu menjaga kesehatan. Sekarang tetap masih musim hujan yang kadang nggak bisa diprediksi, kadang panas, kadang hujan. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan supaya tidak bolong-bolong sekolahnya, ya. Dan Bapak pun akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu tetap menjaga semangat untuk belajar. Karena dengan dimulai niat yang tulus, yang ikhlas, terus ada niat benar-benar, nanti kalian akan dapat ilmunya tuh benar-benar juga. Artinya niatnya itu harus serius. Jadi dari rumah di bismillahan datang ke sekolah tujuannya untuk belajar. Jangan sampai kabawa kusakaba-kaba cek orang Sunda mah. Jadi niat dari sekolah pergi dari rumah ke sekolah, tiba-tiba ada yang ngajak jajan, nah kalian harus bisa nolak ya, karena tujuannya niatnya pengen belajar. Nah oleh karena itu sebelum memasuki pembelajaran, Bapak seperti biasa akan menginstruksikan untuk ke kalian siapa yang memimpin doa di sini. Kita berdoa dulu, kita hadirkan dulu pikirannya, perasaannya untuk memulai pembelajaran. Rapikan dulu duduknya, kita hadirkan pikiran dan perasaannya, kita minta kepada Gusti Allah untuk mengawali pembelajaran. Diawali dengan doa, silahkan akan dipimpin oleh Ilyas. Kita berdoa bersama-sama. Jadi ini benar-benar kita meminta sama Gusti Allah supaya dipermudah, diberikan kelancaran dalam mengawali pembelajaran. Silakan Ilyas pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ilyas yang sudah memimpin doa ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan absen dulu. 12R5 ya. 12R5 di absen dulu. Ahmad hadir? Alin hadir.
Andrian, hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti kelas 12 R5 full hadir semua. Oke. Sebelum masuk ke materi berikut, Bapak akan bertanya dulu nih, apakah kalian masih ingat nggak dengan pertemuan kemarin? Kita ngebahas tentang apa? Sistem operasi. Ada yang ingat sistem operasi yang ada pada perangkat bergerak apa saja? Cung, siapa? Oke. Apa? Satu-satu. Android, Pak. Hah? Android. Oke. Terus ada lagi? Oh ini. Oke. Apa? iOS. iOS. Ya. Terus? BlackBerry. Apa? BlackBerry. Oke. BlackBerry. Siapa? Oke, masih ingat ya? Apa? Symbian. Symbian. Oke. Siapa lagi? Alien. Oke. Mac OS. Yang keren? Mac OS. Oke, udah. Jadi kalian pertemuan kemarin membicarakan tentang sistem operasi pada perangkat bergerak. Tadi diantaranya kalian sudah bisa menyebutkan. Kemudian kemarin itu disuruh mencari tahu juga perbedaannya. Dan sekarang kita akan masuk ke materi tentang mengenal metode pengembangan aplikasi mobile. Ini kita coba lihat masuk ke, coba perhatikan ke depan. Nah ini metode pengembangan aplikasi mobile. Di sini ada 3 ya yang akan dipelajari. Apa itu native, web mobile, sama hybrid. Ini ada kompetensi dasarnya, yaitu memahami teknologi pengembangan aplikasi mobile, kemudian mempresentasikan teknologi pengembangan aplikasi mobile. Adapun tujuan pembelajarannya, Bapak minta tolong siapa yang mau membacakan tapi dengan keras suaranya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Siapa? Mau Ilyas atau Asri? Tapi terbaca? Boleh? Dibacanya yang keras ya. Silakan. Silakan baca. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan dapat mengenal metode pengembangan aplikasi mobile dengan benar. Kedua, setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan dapat menganalisis metode pengembangan aplikasi mobile dengan baik. Ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mempresentasikan metode pengembangan aplikasi yang sesuai dengan percaya diri. Oke, terima kasih. Terima kasih, Asri sudah membacakannya dengan baik. Jadi, pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Pertama, Bapak baca ulang lagi ya. Walaupun tadi sudah terdengar jelas, tapi dibaca ulang lagi nggak masalah. Soalnya takutnya tadi ada yang nggak konsentrasi. Pertama, kalian disuruh menyimak dulu video pembelajaran. Kemudian mengerjakan LKPD. Tujuannya itu diharapkan peserta didik itu dapat mengenal metode pengembangan aplikasi mobile dengan benar. Jadi mengenal dulu kalian supaya bisa mengenal metode pengembangan aplikasi mobile. Kedua, kemudian peserta didik diharapkan dapat menganalisis. Nah, nanti ada sebuah permasalahan di video tersebut dan di LKPD. Bapak harapkan kalian dapat menganalisis metode pengembangan aplikasi mobile dengan baik. Oke. Ketiga, nah setelah mengikuti proses pembelajaran, artinya setelah kalian mengisi LKPD dan menyimak video dan menyelesaikannya, maka peserta didik mempresentasikan. Jadi kalian akan mempresentasikan metode pengembangan aplikasi yang sesuai dengan percaya diri. Artinya yang sesuai itu bisa saja nanti kalian saat menganalisis ada perbedaan pendapat ataupun pilihan yang sesuai dengan metode pengembangan aplikasi mobile yang kalian analisis ya. Jadi intinya nanti terakhir kalian mempresentasikannya. Paham ya? Oke. Selanjutnya prosedur pembelajaran. Prosedur pembelajaran
Yang pertama, kalian memperhatikan video yang ditampilkan guru yang berisi mengenal metode pengembangan aplikasi mobile. Jadi nanti Bapak akan tayangkan videonya. Nanti kalian menyimak, melihat, mengamati apa itu video itu, ya. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya Bapak akan membentuk kelompok diskusi. Nah, kelompok diskusi, bukan kelompok gibah, tapi kelompok diskusi 4-5 orang. Ingat, diskusi. Kemudian ketiga, nah, mendiskusikan apa yang didiskusikannya, menyelesaikan masalah yang ada di LKPD ataupun tadi kalian mengamati di video. Oke. Terus setelah mendiskusikannya, menyiapkan laporan hasil diskusi tiap kelompok. Jadi kalian harus menyiapkan laporan diskusi. Nah, terus bagaimana Pak caranya setelah kita diskusi, nyari sumbernya bagaimana? Kalian boleh mencari sumber referensi baik dari buku paket ataupun dari materi yang Bapak berikan, materi ajar yang kemarin Bapak share di grup, ataupun kalian boleh mencari di internet dengan mencantumkan sumber, ya. Nah, nanti kalian pilih kira-kira yang cocok yang mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke? Kemudian langkah berikutnya yaitu perwakilan kelompok. Nah, di sini boleh perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Peserta didik saling menanggapi. Boleh menanggapi, menambahkan, terus bertanya, itu boleh. Karena tujuannya kita itu harus berdiskusi, saling bertanya, saling menanggapi, kemudian saling mengisi. Ya, kalau kelompok satu menemukan seperti ini, ya tidak jadi masalah, berbeda dengan kelompok dua. Terus bisa didiskusikan, saling menanggapi. Oke. Selanjutnya yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Nah, nanti kita sama-sama menyimpulkan dari hasil pengerjaan, dari hasil presentasi, kira-kira mengenal metode pengembangan aplikasi mobile itu apa aja yang didapat sama kalian. Nanti kita simpulkan bareng-bareng. Oke. Kemudian langkah berikutnya. Nah, nanti Bapak akan kasih kuis setelah beres nih, menyimpulkan kan, sudah beres, nanti Bapak akan berikan kuis. Kuisnya di mana, Pak? Nah, Bapak menggunakan POM APP. Nah, linknya ini di-share sama Bapak di grup WhatsApp kalian. Jadi kalian harus mengerjakannya dengan jujur, teliti. Kalau kalian benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik, maka Bapak yakin kalian bisa mengerjakannya. Ya. Saat kuis, kalian tidak boleh lagi diskusi, tapi betul-betul kalian percaya diri mengerjakan kuis tersebut. Ya, biar Bapak bisa menilai, biar Bapak bisa mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang mengenal metode pengembangan aplikasi mobile. Oke. Terus yang terakhir ada teknik penilaian. Teknik penilaian di sini Bapak akan menilai sikap kalian pada saat diskusi. Apakah bisa bekerja sama? Apakah kalian bisa jujur? Terus kemudian bisa bertanggung jawab? Bisa disiplin tidak? Disiplin maksudnya gimana saat diskusi? Ya kalau waktunya diskusi, ya diskusi. Jangan ngomongin yang macam-macam. Kemudian berikutnya itu adalah nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan ini nanti pada saat Bapak ngasih kuis, ngasih tes. Jadi Bapak akan mengukur pengetahuan kalian dari hasil tes atau evaluasi yang Bapak berikan melalui sebuah kuis yang Bapak akan share di grup WhatsApp menggunakan POM APP. Ya, itu mirip POM APP itu mirip Google Form, mirip Google Form, sama seperti itu. Kemudian yang terakhir nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan di sini karena ini masih konsep, terus Bapak melihatnya kalian itu saat mempresentasikan. Nah, keterampilan di sini bagaimana cara kalian mempresentasikan dengan baik, dengan menggunakan bahasa yang sopan
santun, tutur kata yang baik, terus saling menghargai. Nah, itu dilihat penilaian keterampilannya, itu dilihat bagaimana cara kalian mempresentasikan. Oke. Dari prosedur pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup? Cukup jelas? Jelas? Oke. Cukup jelas ya, prosedur pembelajarannya cukup jelas dari poin 1 sampai 8. Nah, karena prosedur pembelajarannya sudah dipahami, Bapak berarti masuk ke yang pertama apa? Memperhatikan video. Mudah-mudahan jaringannya aman. Kita lihat video, di sana ada masalah apa? Kalian simak dengan baik. Ini videonya bisa diputar 2 kali ya. Kalau mau diputar, mudah-mudahan kalau cukup 1 kali cukup. Coba perhatikan. Ya, udah. Mau diputar lagi atau cukup? Cukup. Jadi tadi ada beberapa yang ditampilkan. Nah, kira-kira yang tadi nyimak boleh untuk mengeluarkan apa yang hasil disimaknya sebelum Bapak masuk ke LKPD. Kira-kira tadi di awal itu di video tersebut disimak ada apa aja? Silakan. Siapa? Alin? Oke. Boleh satu yang kamu lihat apa? Setelah saya menyimak video tersebut, saya dapat mengetahui tentang tools, development, dan environment dari masing-masing sistem operatif. Oke, jadi tadi ngeliat tentang Tools, toolnya, terus ada lagi? Tadi ada yang grafik? Oke. serta perbandingan budget dan fitur ekosistem yang ada di setiap sistem operasi. Oke, tadi ada grafik yang membandingkan yang kalian harus analisis. Itu masalahnya. Bagaimana? Kok bisa seperti itu gitu ya? Ada 3 metode pengembangan dibandingkan, yaitu ada apa aja? Web, mobile, terus hybrid sama native. Oke, sekarang Bapak akan bagi dulu kelompok karena langkah prosedur berikutnya setelah kalian menyimak video, Bapak akan membagikan kelompok diskusi untuk diskusi dan mengerjakan LKPD. Silakan kalian siapkan juga buku catatannya, boleh juga buku paketnya di bawah. Terus nanti pas saat dibagi kelompok, kalian hati-hati jalannya, ya. Hati-hati jalannya. Kelompok 1 Risma. Mana Risma? Kelompok 1 di sebelah sini ya. Sebelah sini. Neng Wiwin. Neng Wiwin mana? Ya, sebelah sini. Ilyas sebelah sini. Tri Juliano sebelah sini. Hati-hati. Jihad sebelah sini. Terus kelompok 2-nya Nopal sebelah sini. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Nih, bisa geser jam kepala dia. Kelompok 3. Nah, sekarang coba baca dulu sama kelompok 1. Ini langkah petunjuk pengerjaannya, coba baca dulu. Terus bacakan dulu biar didengar sama yang lain. Yang keras. Petunjuk pengerjaan. 1. Isilah identitas kelas, kelompok, nama anggota dengan lengkap. 2. Baca secara cermat bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. 3. Baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. 4. Kerjakan setiap langkah sesuai tugas. 5. Kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara guru dan peserta didik. 6. Diskusikan dalam kelompok dan konsultasi dengan guru dalam mengerjakan tugas. Oke, jadi petunjuknya jelas. Jadi kalian berkelompok
Jadi kalian berkelompok untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD juga yang ada di video yang kalian tadi simak. Nah, pengerjaannya kalian boleh mencari tahu, mengeksplor tadi dari buku paket, ya boleh dari materi yang Bapak berikan, yang sudah Bapak share di grup WhatsApp, ataupun kalian mencari tahu di internet. Oke, jelas ya instruksinya. Silahkan kerjakan, Bapak kasih waktu berapa ya? 20 menit cukup untuk dibaca dulu. Coba Bapak pengen ini dulu tentang soalnya, mana LKPD-nya dibaca. Siapa yang membaca yang suaranya keras? Tentang langkah kegiatan siapa? Tapi yang keras suaranya. Oke, Paunda yang keras. Nih, ini yang pakai. Langkah kegiatan. 1. Setelah menyimak video dari YouTube, tuliskan hasil menyimak video tersebut dengan jelas. 2. Lakukan analisis grafik metode pengembangan aplikasi mobile tersebut. 3. Lakukan identifikasi mobile pengembangan dari jenis aplikasi native, web mobile, dan hybrid. 4. Tuliskan pilihan kelompok kalian, jenis aplikasi apa yang kalian pilih, kemudian tuliskan juga alasannya. 5. Presentasikan di depan kelas hasil pengerjaan LKPD di depan guru dan teman-teman. Silakan kerjakan dengan baik. Mana yang belum dipahami? Sok yang belum dimengerti untuk mengerjakannya yang mana? Nomor 3. Coba baca nomor 3 itu apa? Lakukan identifikasi model pengembangan dari jenis aplikasi natif, web mobile, dan hybrid. Oke, berarti kalian diinstruksikan untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu artinya kalian boleh mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan native itu, web mobile itu apa, dan hybrid itu apa. Kemudian kalian boleh dituliskan di sini, diidentifikasi apalagi, misalkan mau kekurangannya, kelebihannya boleh dicatat. Ini untuk langkah pengerjaan nomor 3. Ini untuk grafiknya ngerti? Oke, ngerti ya. Kalau ngerti silahkan kerjakan. Ini kelompok 5. Kelompok 5 gimana? Yang nomor 2. Oh, yang nomor 2 gimana? Lakukan analisis grafik metode pengembangan aplikasi mobile tersebut. Oh, iya. Ini kan ada gambar grafik nih. Nah, menurut kelompok kalian kira-kira ini ada apa aja nih? Ini apa? Budget. Nah, budget. Terus ini? Yang keras. Performance dan fitur. Ini dibandingkan antara budget dengan performance dan fitur. Kira-kira aplikasi mana yang menurut kelompok kalian kalau dibandingkan dari dua segi ini yang mana? Nah, silakan kalian tuliskan di sini. Jadi masing-masing Pak, jadi dengan budget dapat performa dan fitur gitu. Oke, boleh dibandingkan berdasarkan itu. Nanti kan kelompok kalian milih nih. Ya, nanti milih itu sesuai dengan diskusi hasil kelompoknya, kira-kira menggunakan model pengembangan aplikasi yang mana? Apa mau web, apa hybrid, atau native? Setelah kalian memecahkan yang mana yang istilahnya terbaik dengan budget yang ada di grafik ini. Dengan budget yang dikeluarin nggak terlalu gede gitu. Ya, ngerti berarti ya? Oke, thank you Pak Hari. Ya, silakan. Waktunya masih cukup lama. Silakan kerjakan dulu. Silakan diskusikan. Menurut kamu kan ini kan natif ya. Tapi kalau menurut orang-orang hybrid, tapi itu lebih natif kan ya. Soalnya kan kualitasnya lebih bagus untuk masalah harga ya wajar gitu. Soalnya kan ada harga ada kualitas. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1 sudah? Sedikit lagi. Kelompok 2 sudah? Sudah? Sudah kelompok 2. Kelompok 3? Sudah, oke. Silakan mau kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? Boleh? Kelompok mana dulu? Tapi yang keras suaranya. Mau kelompok mana? 4, sweet. 4 dulu? Oke, 4 dulu. Oke, tapi suaranya harus yang keras. Yang lain boleh menyimak dan bertanya, boleh menanggapi juga. Jamur.
Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang pengembangan aplikasi mobile. Langkah kegiatan. Pertama, setelah menyimak video, tuliskan hasil menyimak video tersebut dengan jelas. Setelah menonton video tersebut, kami dapat mengetahui tentang tool development dan improvement dari masing-masing sistem operasi, serta perbandingan budget dan fitur ekosistem yang ada di setiap sistem operasi, seperti Android, iOS, Windows Phone, dan cross-platform apps. Kelompok 2 mau bertanya ya, silakan. Kelompok 2 coba bertanya, bebas. Oh tidak, oke, silakan. Yang keras suaranya. Baik, kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 4. Kan dalam video yang Bapak share ada gambar tools dan teknologi. Nah, coba kalian sebutkan integrated development and environment dari masing sistem operasi. Kelompok 2 itu aja. Ada lagi yang mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Oh, ada lagi yang nanya, ini kelompok 3. Kelompok 3 nanya, silakan. Kalian kan tadi nomor 4 memilih hybrid. Ya, keuntungannya menurut kalian memilih aplikasi itu apa? Silakan, diperjelas. Ya, Perjelas lagi pertanyaannya apa? keuntungan dari aplikasi hybrid menurut kalian? Menurut kelompok, Keuntungan dan kelebihan. keuntungan dan kelebihannya kenapa kalian memilih hybrid? Oke, silakan. Mau butuh waktu atau mau langsung dijawab? Oke, butuh waktu. Oke, yang lain mau menanggapi dulu? Ada? Oke, berarti jawabannya boleh, silakan. Untuk jawaban dari kelompok 2, Android memiliki IDE, Android Studio, dan Eclipse. Dalam iOS memiliki IDE, Xcode, dan Xcode. Dalam Windows Phone, IDE-nya meliputi Microsoft Visual Studio dan cross-platform apps. Tidak memiliki IDE. Jelas? Oke, terjawab. Kelompok 2? Iya, beri tepuk tangan. Mau jawab pertanyaan kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keuntungan dan kelebihan dari hybrid. Kelebihan aplikasi hybrid adalah kinerja serta loadingnya lebih cepat. Hal ini tentu sangat disukai user dan developer. Kecepatan kinerja dan loading aplikasi hybrid ini disebabkan oleh penggabungan aplikasi natif dan kecepatan aplikasi web sehingga performa aplikasi hybrid lebih maksimal. Saja metode pengembangan aplikasi mobile. Terus tadi ada apa? Native, web mobile, terus hybrid. Kalian sudah bisa membedakan mana yang native, mana yang hybrid, mana yang web mobile. Sudah bisa. Terus kasih contohnya, jelaskan ngomong. Terus kekurangan, kelebihannya kalau dibandingkan dari segi performance sama budget sudah jelas di grafik terjawab dengan jelas. Kalian sudah bisa menggunakan. Nah, oke, kesimpulannya berarti kalian sudah memahami mengenal tentang metode pengembangan aplikasi. Berarti kita sudah menyimpulkannya ini ada evaluasi. Oke, silakan kalian isi. Sudah habis waktunya. Ya, terima kasih. Kalian sudah menyampaikan ini. Nah, teknik pertemuan berikutnya itu tentang teknik desain aplikasi mobile. Nanti Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp yang biasa atau kemungkinan bisa saja Bapak Facebook. Nanti kalian baca dulu, pelajari dulu tentang materi, yaitu tentang apa? Teknik desain aplikasi mobile. Temuan hari ini Bapak tutup dengan mengucapkan memang dan silakan memimpin doa. Oleh siapa sekarang yang memimpin doa? Nama ya, nama memimpin doa ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi